apa lagi? Alright, menuju game yang kedua. Velodrome telah ramai. Kita akan tes dulu suaranya Outer Champs dan Anarchy Kingdom. Mana suaranya? Wow. Masuk ya harusnya ya. Buset, sabar Tenang, ya. tenang. Tenang, gokil, rame sekali. Oh, kan tarik ada. sis. Buset deh. Kena tarik. Langsung. Semongko. Gangguan dari Dreams yang akhirnya memaksa juga satu buah Retribution. Yap. Digunakan oleh Sutsujin juga dan Hijume kembali dengan Parshanya. Galak banget masalah hijaunya sama Parsha. Iya. Karena kan burst damage dari Parsha itu sendiri juga ngeganggu kan. Gigit tetes. Iya. Cuma Sebenarnya- masalahnya sekarang ada kali yang emang bisa nabrakin langsung gitu loh. Tapi tinggal pertanyaannya untuk Ararku mereka agak sedikit berbeda di follow up-nya nih. Karena kalau mau main sama Rins ini agak susah karena kan utility walaupun memang Yep. membawa Kara Rapture. Oke. Tapi secepat apa dia bisa instan nge-follow up What? siapapun yang kena angkat. Diganggu lagi, itu Sutsujin lagi farming. Memang Dreams mengganggu ya. Timeline yang sudah dimiliki oleh Sutsujin dan juga di bagian bawah. Karena ini, mau Retri. tidak mau, retri lagi. Bener-bener di screening abis ya dan Yap, di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Rine, mencoba untuk bisa mengatakan DBC satu terakhir dan Didok masih berhasil selamat dengan sedikit SP tersisa. Yap, untungnya masih bisa kabur juga untuk idoknya sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi ya keramaian sudah mulai terlihat di area EXP ya. Betul. Ngelihat dari Dreamsnya bermain ke arah setengah ke bawah ya untuk divisionnya juga yang dia coba untuk kuasai. Sudah mulai mencoba untuk mengganggu langsung ada Sutsujin. Wah, dinyanyiin kayak begini masih belum ada Bloodhound. Dan mau tidak mau tapi Sutsujin mencoba untuk bisa balik. Barusan masih ada Quad Shadow yang membuat Rine selamat. Itu kalau idok punya tsunami slam. Selesai. Gak selamat itu Rine. Iya, langsung game over. Iya langsung kena. Iya. Thanks for watching kan. Buka belum mas? Oh, belum ya? Masih game 2 masih panjang malam ini. Oke. Tapi untuk gangguan sekarang udah mulai dibalaskan ya. Yep. Dairen yang sudah menginjak level 4, dia bakal coba untuk langsung nge-screening out pergerakan dari Rine. Sementara Sutsujin diberikan space untuk eksekusi terhadap turtle yang pertama. Oke, Turtle berhasil diambil dengan sangat santai. Tidak ada gangguan sama sekali. Benar. Sejauh ini memang balik lagi ya kalau ngeliat dari gold yang salib-saliban. Betul? Ini imbang banget kalau diangkat. Wait, ada Tsunami Slime. Dan sekarang pergerakan dari Dreams masih belum level 4. Masih belum bisa melakukan banyak hal selain dari Iron Hook. Yap, dan memang agak sedikit menahan flickernya juga untuk Dreams ya. Yep. Dan itu dia Quad Shadow dikeluarkan kembali dan Shadow Kill-nya membuat pergerakan Idok berhasil diamankan untuk kali ini. Alright, ada sedikit pembalasan. Ya. Poin kill yang akhirnya bisa ditabung oleh Alter Ego. Dari tadi korban yang romer-romer aja ya? Yang depan-depan aja ya. Iya, yang romer-romer aja nih. Tapi kalau ngelihat dari game sebelumnya, Yep. ini terlihat jauh lebih tenang. Lebih tenang. Lebih slow face. Yep. Karena kalau game 1 tadi kayak wabak bingung kena orang, lihat orang tabrak, lihat orang banyak. Ditarik lagi dari sekian banyaknya masih sempat loh. Luar biasa. Ya, memang kalau ngeliat dari kemarin juga Dream sangat online power di One Manipulation. Dan itu dia Arfi berusaha untuk bisa mengelak dari Real One Manipulation. Tapi sekarang malah membuat posisi dari Arfi terbuka. Dan Dream masih belum bisa melakukan banyak hal. Tapi mau tidak mau Idok pun harus merelakan nyawanya. Tadi ya, geng King Power terhadap Arfi yang memang secara range juga dia nggak terlalu jauh. Yep. Memang bermain cukup aman di dalam turret ternyata belum menjadi jaminan karena potensi untuk bisa ngedive dari Arfi juga cukup besar. Sutsujin, Idok tentunya apalagi range jauh dari Rins dan Toy. Ini akan membuat dari Arfi sangat-sangat terkena outrange. Yap, dan sekarang Arfi ngebawa Purify ya. Oke. Dreams belum ada lagi satu orang yang bisa dia gapai ya. Oke. Dan keadaan sekarang sudah mulai dikuasai oleh Hierarchy perlahan. Menunjukkan kembali bagaimana adanya screening power dari Dairen. Mencari informasi, ininya gak akan dikasih farming dengan begitu nyantainya juga. Sembari Hierarchy menyambut nih hadirnya Turtle yang kedua. Seharusnya akan ada kontes yang mungkin Yep. saja bisa dilakukan oleh Alter Ego. Udah mulai terbuka nih ruangnya untuk Alter Ego bisa bergerak. Karena sekarang ada sebuah bantingan Tidal Threat dan juga Tsunami Slam. Tapi masih berhasil kabur. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Reward Manipulation. Dan Nino pun tidak bisa bertahan lagi. Tapi Turtle akan berhasil diamankan. Akan berhasil diambilkah? Tapi barusan kuat Shadow King kembali langsung dengan demand tersebut. Tapi Rina yang masih berhasil untuk bisa kabur ke zona yang lebih aman. Rine ke lava golem lagi tadi bareng sama Dairen. Iya. Berbagi, tapi Emang berbagi lagi 2 kali itu lava golem. Salah aku apa mas? di tempat yang sama ya. Di tempat itu lagi. Pindah dia besok. Enggak dong.
Oke, emang kebagi aja karena tadi Dairon yang di depan. Tapi memang karena nggak adanya informasi juga untuk HP dari Turtle-nya. Yep. Maka tadi langsung Quad Shadow ke depan dan sekarang Toy sudah memiliki sebuah Sky Piercers. Ini akan menjadi sebuah follow up yang lebih pasti lagi untuk siapapun nantinya yang bisa diangkat oleh Idok. Walaupun nantinya bakal langsung menuju ke arah fleeting time ya untuk Idoknya juga. Memaksimalkan kembali utility-nya dan Dairon yang akan ditugaskan sebagai sosok frontliner di lini yang sangat-sangat terdepan. Oke. Nino sudah ada di area tengah dan mengamankan juga ya. Satu landing udah diberikan kepada Rine. Seperti biasa, pattern dari landing pass yang dimiliki oleh masing-masing tim. Yes, dan kita udah ngelihat bagaimana adanya referensi untuk membawa dua hero lane jauh. Rut, sudah habis slam dikeluarkan dan Dino berhasil selamat sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena mendadak Dairon si manusia ungu berhasil ngegeprak tadi ke arah dari Nino. Alright, dan itu dia tanpa adanya aksi penyelamatan untuk flicker juga ya Yep. Dino. Wow, Dan sekarang real world manipulation. Hujung meja berhasil menjadi korban. Tapi dari belakang Richard tidak berhasil selamat karena terbuka dari posisinya. Bahkan tuh sekarang ada sebuah tarikan walaupun Didok masih di luar jangkauan dan Dreams menjadi korban. double kill. Diamankan Sutsujin. Even memang ada bloody hand. Tapi itu bukan untuk Sutsujin ternyata. Sutsujin masih bisa in and out dengan begitu leha-lehanya juga. Terlalu bebas untuk Sutsujin yang kali ini bahkan tanpa adanya point dead sama sekali. Slam jauh yang coba untuk dipegang oleh Arvi memang mendapatkan satu water top turret jauhan saja karena Rine-nya tidak siap untuk bisa melakukan kontes. Ya perfect turtle untuk RRQ luar biasa. Walaupun bukan di Sutsujin semua ya. Yep. Yang dapat lasitnya Toy kan. Nah, perfect turtle. Oh, Wait, begini. Gohan dan Didok tidak bisa terselamatkan bahkan tuh sekarang Rins ya. Menyisakan satu bar HP saja di dalam tubuhnya. Iya, dan Rine tadi udah gak ada shadow kill lagi ya untuk bisa numbangin ke arah Rins. Sehingga akhirnya ya udah makan coba satu-satu. Maksimal loh. Ya, Udah enak banget mereka nerobos karena defensif dari Alter Ego. alright. Inner turret sudah mulai dicicil juga. Sementara Alter Ego akan mencari angle yang lain untuk bisa membayar kerugian yang sedang mereka alami ya. Yep. Dimana Rine-nya secure karena purple buff dan Oke, Hijume. dan Hijume bisakah diselamat? Dan tidak bisa. Kepulangannya benar-benar dihentikan. Itu dia, even dengan wings by wings. Tidak menjadi sebuah jaminan dia bisa selamat atas kejaran Sutsujin dengan joy-nya yang udah terlalu leluasa sih. Apalagi ini udah jadi dua item intinya juga kan, dari Starlium, dari dengan adanya Holy Crystal juga. Dot Wings atau Divine Glaive nantinya akan bisa menjadi item berikutnya juga nih untuk Sutsujin. Ini Moskop baru mau menuju nih. Iya. Wah, Toy udah punya Wind of Nature sekarang. 4 item. Toy akan menjadi sebuah harapan bagi RRQ untuk bisa mendeliver damage-nya. Gimana Alter Ego bisa menculik ke badan dari Toy? Kepan loh ini. Sudah 4 item berbanding 2 item saja dimiliki oleh Avi. Tapi barusan ada Nino. Tidak mau melanjutkan apapun yang ingin dia lakukan barusan. Tapi Dreams, flicker ke arah terdepan. Tidak mau lap damage. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan terlihat ada Lord yang udah berhasil diamankan oleh Toy. Bahkan Speed of Destruction sekarang connect. Tapi terlalu berbahaya. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Rine. 2 player dari RRQ berhasil diambil. Itu dia, walaupun memang Lordnya jatuh ke tangan dari RRQ ya. Tapi lihat Alter Ego dengan adanya Arvi. Dia sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai sosok yang memegang lane jauh. Inner turret sekarang sudah mulai dikantongi. Lord yang berjalan di arah top. Wop, tapi Wep. ini hati-hati. Oke, ada Idok yang masih standby di area belakang untuk mengikuti pergerakannya. Ya ini Hijume nggak suka ngelihat feeder ice track-nya ready ya. Iya. Dia selalu pengen kudun. Karena sekalinya ada, Pakai. pakai aja. Dan itu berimpact cukup bagus ya untuk bisa memberikan serangan gertakan mundur untuk RRQ. Cuman masalah ini kadang RRQ kayak tadi beberapa menit maju. Iya ya, cuek ya. Cuek, maju aja. Yap. Dan akhirnya udah ada sedikit jawaban untuk Sutsujin ya. Tapi masalahnya Toy-nya masih free. Wah, Rine berani banget loh shadow kill dan damage-nya terbagi. Rine sekarang terjebak sendirian. Bisakah dia menyelamatkan dirinya? Tapi Rine dengan satu hal lagi. Quad Shadow, hey! Masih berani untuk bisa mendekat Rine! satu terakhir. Hampir saja sama-sama tidak ada SP di dalam tubuhnya. Dan sekarang Hijume. Real World Manipulation tadi langsung menahan sedikit pergerakan dari Hijume. Sakit banget. Double kill, Toy. Flicker offensive. Wow. Satu buah Death Sonata. Yang akhirnya membuat dari Hijume hilang seketika. Tapi Oke. Rine. Dan sekarang ada satu WON yang udah dikeluarkan oleh Thailand. Dibanting saja. Idok luar biasa. Oke, Fear of Destruction memang
akan next. Tapi sepertinya tidak ada perpindahan posisi yang ingin dilakukan oleh Arfi. Yap, mereka bersiap ya untuk bisa mendapatkan Lord ini lagi. Akan seperti apa lagi? Karena tadi strategi udah terlihat. Untuk dari Dreams, dia flicker, dia maju, dia bloodhunt. Tapi sekarang, akankah pintu masuknya mau dilakukan? Tapi terlihat barusan ada pergerakan dari Dog dan Ditumput tidak akan bisa menyelamatkan Dream yang sudah mengeluarkan ke arah Winter Crown-nya. Dan itu dia sisi pasti yang bisa menghentikan laju dari Tsujin sudah menghilang, tapi Nino. Wah, Nino terjebak dong kali ini. Nino sendirian, Nino dikejar habis-habisan. Bahkan ada pergerakan daerah di bagian belakang yang dicoba untuk langsung dihentikan saja oleh Ride. Tapi langsung dibantu begitu dengan Tidal Strike. Dan selesai Ride. Ride benar-benar tertangkap lagi. Rine sepertinya masih perlu sebuah kenyamanan juga. Karena dari tadi kita melihat dia bisa jadi korban terus-menerus. Dan ya, memang kalau ngeliat dari Alter Ego mereka memanfaatkan power split push dari Arfi. Tapi masalahnya Arfi yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego teamfight hanya dengan 4 pemain saja. Yap, hanya ada 4 player untuk kali ini. Real World Vibration langsung dikuakap pula. Pedra Extra langsung dibalaskan. Tapi Idok menjadi orang terdepan. Akan seperti apa lagi? Dairan akan mencari korban. Akan memukul mundur siapapun. Alright, sudah tidak ada lagi feeder ice track dengan waktu yang dekat. Tapi Lord memang masih mencoba untuk berjalan. Oh, Wah, itu dia tidak strike tapi ditarik tadi. Dia berhasil sudah Idok. Akankah diri masih sempat untuk membati dan masih sempat terjatuh untuk bisa membati karena Nino. Tapi Nino pun masih sempat untuk masuk ke dalam area defense yang dia miliki. Lord pun hilang. Tapi Jume di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Ride untuk kali ini Winter Crown yang dikeluarkan oleh Tsujin. Dan pertempurannya pasti berlanjut. Coba lihat Dreams menjadi korban. Oke, masih berlanjut pula tapi mereka masih cukup menahan nih. Iya, dan harusnya dari Alter Ego mereka masih sedikit ada nafas untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Tapi Hijume berkali-kali dia membuka feeder ice track di muka umum. Dan akhirnya dia tumbang. Mau tidak mau? Mau tidak mau dia coba untuk cari rinsnya. Oke, dan Tapi Nino. RRQ tabrak lagi. Dan Nino benar-benar dihajar oleh Dairan. Tidak akan bisa. Dan mereka seperti harus merelakan game ini. Karena RRQ udah bersiap untuk bisa mengajukan. Tapi ternyata Rince malah menjadi korban. Dan Dairan tertinggal sendirian. Federal Strike dikeluarkan dan selesai. Masih bisa ditahan. Bisa, apalagi ini bakal jadi jaminan buat siapapun yang kena angkat dari Idok kan. Yap. Terutama atau bahkan Dairen lah. Tapi sekarang sudah mulai terlihat. Dan sekarang waktunya untuk mereka ngebanting kah? Tapi ternyata masih sempat dan Rince yang berhasil sudah juga. Tapi Arfi mendadak double kill di dalam area tersebut. Tapi masih ada Winter Crown. Dairan mencoba untuk bisa masuk. Arfi yang masih selamat sejauh ini. Dairan mencoba untuk bisa mendekat. Tapi masih didorong dengan status Spiral Winter. Tapi Nino nya pun langsung kehilangan Spiral Destruction. Jatuh. Kembali menjadi korban. Dan shutdown. Arfi berusaha. Datang. Wipe out. Wow, dan maniak untuk Tsujin tidak tersentuh sama sekali, tidak terhentikan sama sekali, dan akhirnya kali ini RRQ akan menyamakan kedudukan. Oke, dan game yang kedua menjadi milik dari Rex Regum Geon. Menolak tunduk.